Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Akademi 7 kini telah memasuki fase paling menentukan. Setelah melalui perjalanan panjang, persaingan ketat, dan eliminasi demi eliminasi, akhirnya publik sampai pada satu titik yang paling dinantikan, babak grand final. Dua nama besar yang berhasil melangkah sejauh ini adalah Tasya dan Valen. Keduanya datang dengan karakter, kekuatan, dan basis pendukung yang sama-sama kuat. Namun menjelang grand final, sorotan publik semakin tajam, terutama setelah muncul berbagai penilaian dari para juri, termasuk Lesti Kejora. Sebagai salah satu juri DA7, Lesti berada di posisi yang sangat krusial. Ia bukan hanya penyanyi dangdut papan atas, tetapi juga sosok yang tumbuh dari ajang pencarian bakat yang sama. Karena itu, setiap komentar, kritik, dan pujian yang keluar dari Lesti selalu mendapat perhatian besar dari penonton. Namun, penting untuk digarisbawahi, Lesti sejak awal menegaskan bahwa dirinya tidak memihak siapapun. Semua penilaian yang ia sampaikan murni berdasarkan performa, teknik, dan kesiapan mental peserta di atas panggung. Dalam beberapa penampilannya sebagai juri, Lesti terlihat sangat berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Ia tidak ingin satu komentarnya disalahartikan sebagai dukungan berlebihan pada salah satu finalis. Meski begitu, publik tetap jeli menangkap detail-detail kecil dari apa yang disampaikan Lesti, terutama saat membandingkan kualitas penampilan Tasya dan Valen. Dari sinilah mulai muncul pembahasan tentang kelebihan Tasya yang dinilai bisa menjadi tantangan serius bagi Valen di grand final. Tasya dikenal sebagai peserta dengan karakter vokal yang konsisten sejak awal kompetisi. Dari babak ke babak, Tasya jarang tampil di bawah standar. Bahkan ketika mendapat lagu yang sulit atau aransemen yang tidak mudah, ia tetap mampu menjaga stabilitas suara dan penguasaan panggung. Hal ini beberapa kali disinggung oleh Lesti, bukan sebagai bentuk keberpihakan, melainkan sebagai catatan profesional terhadap kualitas seorang finalis. Sementara itu, Valen juga bukan peserta sembarangan. Ia memiliki warna vokal yang khas, kekuatan karakter, dan daya tarik tersendiri yang membuat banyak penonton menjulukinya sebagai calon raja dangdut masa depan. Lesti sendiri pernah mengakui potensi besar yang dimiliki Valen. Namun dalam konteks grand final, potensi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kematangan, konsistensi, dan kemampuan mengontrol emosi di panggung besar. Disinilah perbandingan mulai terasa menarik. Lesti sebagai juri lebih sering menekankan pentingnya kesiapan mental menjelang penampilan puncak. Menurutnya, grand final bukan hanya soal siapa yang bisa bernyanyi paling tinggi atau paling kuat, tetapi siapa yang mampu mengemas penampilan secara utuh. Dari cara masuk panggung, membangun emosi lagu, hingga menutup penampilan dengan kesan mendalam bagi penonton. Beberapa pengamat menilai dalam aspek ini, Tasya terlihat sedikit lebih stabil. Bukan berarti Valen lemah, tetapi tekanan grand final jelas berbeda. Lesti pun kerap mengingatkan bahwa di momen seperti ini, peserta harus mampu mengendalikan rasa gugup, euforia, dan ekspektasi publik. Pesan-pesan seperti ini sering ia sampaikan tanpa menyebut nama, namun konteksnya sangat relevan dengan kondisi para finalis. Memasuki pembahasan yang lebih dalam, salah satu kelebihan Tasya yang paling sering terlihat sepanjang Dangdut Academy 7 adalah kekuatan teknik vokalnya. Dalam beberapa kesempatan, Lesti menekankan bahwa teknik dasar adalah fondasi utama seorang penyanyi dangdut yang ingin bertahan lama di industri. Hal ini tidak hanya terlihat dari nada tinggi atau power suara, tetapi dari bagaimana seorang peserta mengelola napas, artikulasi, dan kestabilan nada dari awal hingga akhir lagu. Tasya dinilai memiliki kontrol pernafasan yang cukup matang untuk usianya. Saat membawakan lagu dengan tempo lambat maupun cepat, ia mampu menjaga alur vokal tetap rapi tanpa terdengar terengah-engah. Ini menjadi poin penting yang sering diperhatikan juri, karena di panggung grand final, durasi lagu dan tekanan emosi jauh lebih besar dibanding babak sebelumnya. Dalam konteks ini, Tasya terlihat lebih siap secara teknis. Lesti juga beberapa kali menyoroti pentingnya ketepatan nada atau intonasi. Kesalahan kecil dalam nada bisa sangat terasa di telinga penonton, apalagi pada malam puncak. Dari pengamatan para juri, Tasya relatif jarang keluar dari jalur nada. Bahkan ketika melakukan improvisasi atau cengkok khas dangdut, Tasya tetap mampu menjaga keakuratan nada, sehingga penampilannya terdengar nyaman dan enak dinikmati. Selain itu, Tasya memiliki kelebihan dalam menjaga konsistensi suara dari awal hingga akhir lagu.
Banyak peserta yang tampil sangat kuat di bagian awal, namun mulai kehilangan kontrol di bagian akhir karena kelelahan atau emosi berlebih. Tasya justru cenderung stabil, bahkan sering menutup penampilan dengan klimaks yang terkontrol. Inilah yang membuat penampilannya terlihat matang dan terukur di mata juri. Di sisi lain, Valen dikenal dengan karakter vokal yang kuat dan warna suara yang unik. Namun justru karena kekuatan itulah, Valen terkadang terlalu fokus pada eksplorasi power dan emosi. Dalam beberapa penampilan, hal ini berpotensi membuat kontrol teknis sedikit terabaikan. Lesti sebagai juri tidak pernah menyebut ini sebagai kekurangan mutlak, tetapi lebih sebagai catatan agar Valen bisa lebih menyeimbangkan antara emosi dan teknik. Hal menarik lainnya adalah kemampuan Tasya dalam menyesuaikan diri dengan aransemen musik. Apapun konsep yang diberikan, Tasya terlihat cepat beradaptasi. Ia mampu membaca dinamika musik, tahu kapan harus menahan suara, dan kapan harus mengeluarkan power. Kepekaan musikal seperti ini menjadi nilai tambah besar di panggung Grand Final, di mana aransemen biasanya dibuat lebih megah dan kompleks. Lesti sendiri kerap menegaskan bahwa penyanyi hebat bukan hanya yang bisa menyanyi dengan suara keras, tetapi yang tahu cara bercerita lewat lagu. Dari sisi ini, Tasya dinilai cukup rapi dalam menyusun alur emosinya. Setiap bagian lagu dibawakan dengan porsi yang pas, sehingga pesan lagu bisa sampai ke penonton tanpa terasa berlebihan. Kesimpulannya, dari sisi teknik vokal dan kestabilan penampilan, Tasya memiliki keunggulan yang nyata. Bukan berarti Valen tertinggal, namun perbedaan pendekatan inilah yang membuat persaingan mereka semakin menarik. Di tahap Grand Final, detail kecil seperti ini bisa menjadi penentu akhir. Selain teknik vokal, faktor lain yang sangat menentukan di babak Grand Final adalah penguasaan panggung dan kesiapan mental. Dalam berbagai kesempatan, Lesti menegaskan bahwa di panggung sebesar Dangdut Academy, mental justru menjadi ujian paling berat. Seorang peserta bisa saja memiliki suara yang luar biasa, tetapi tanpa mental yang kuat, penampilan bisa goyah ketika tekanan meningkat. Dari pengamatan para juri, Tasya terlihat memiliki kontrol emosi yang cukup stabil. Saat naik ke atas panggung, ia mampu menghadirkan ketenangan yang membuat penampilannya terasa lebih fokus. Ia tidak terlihat tergesa-gesa, tidak terburu-buru mengejar nada tinggi, dan tidak larut berlebihan dalam euforia. Hal-hal kecil inilah yang sering menjadi pembeda di mata juri, terutama ketika menilai finalis di malam puncak. Lesti sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa penguasaan panggung bukan soal banyak bergerak atau terlihat paling ekspresif, tetapi soal bagaimana seorang penyanyi mampu menguasai ruang. Tasya dinilai memiliki kesadaran panggung yang baik. Ia tahu kemana harus mengarahkan pandangan, bagaimana berinteraksi dengan kamera, dan kapan harus fokus pada musik. Ini membuat penampilannya terasa utuh dan meyakinkan. Dalam konteks mental bertanding, Tasya juga dinilai cukup konsisten menghadapi kritik. Sepanjang kompetisi, ia menerima berbagai masukan dari juri tanpa terlihat tertekan. Justru kritik tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk tampil lebih baik di penampilan berikutnya. Sikap seperti ini menjadi nilai plus di mata juri, karena menunjukkan kedewasaan dan kesiapan mental untuk naik ke level yang lebih tinggi. Sebaliknya, Valen dikenal sebagai peserta dengan emosi yang sangat kuat di atas panggung. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, karena penonton bisa langsung merasakan energi dan semangat yang ia bawa. Namun, di bawah tekanan Grand Final, emosi yang terlalu meledak-ledak juga bisa menjadi tantangan. Lesti kerap mengingatkan bahwa emosi harus dikendalikan, bukan dibiarkan mengambil alih kendali penampilan. Dari sisi interaksi dengan musik dan band pengiring, Tasya terlihat lebih tenang dan menyatu. Ia tidak terkesan melawan aransemen, melainkan berjalan seiring dengan musik. Ketenangan seperti ini membuat penampilannya terlihat rapi dan profesional, sebuah kualitas yang sangat diperhitungkan di babak final. Lesti sebagai juri juga sering menyoroti pentingnya sikap di atas panggung. Cara berdiri, cara menyampaikan lagu, hingga ekspresi wajah menjadi bagian dari penilaian keseluruhan. Dalam aspek ini, Tasya dinilai memiliki aura yang cukup kuat tanpa harus berlebihan. Ia mampu tampil percaya diri tanpa terkesan memaksakan diri untuk mencuri perhatian. Hal lain yang tak kalah penting adalah kemampuan menghadapi ekspektasi publik. Menuju Grand Final, sorotan terhadap Tasya dan Valen semakin besar.
Tasya terlihat mampu menjaga fokusnya di tengah berbagai komentar dan dukungan. Sikap tenang inilah yang dinilai juri sebagai modal penting untuk tampil maksimal di malam penentuan. Dari pembahasan ini, terlihat bahwa keunggulan Tasya tidak hanya terletak pada suara, tetapi juga pada kesiapan mental dan penguasaan panggung. Inilah yang membuat persaingan dengan Valen menjadi semakin ketat dan sulit diprediksi. Memasuki babak Grand Final Dangdut Academy 7, semua kelebihan dan kekurangan peserta akan terlihat semakin jelas. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil, karena setiap detail penampilan bisa menjadi penentu hasil akhir. Dalam konteks inilah, kelebihan Tasya yang telah dibahas sebelumnya menjadi faktor yang patut diperhitungkan secara serius, termasuk oleh Valen sebagai rival terkuatnya di malam puncak. Dari sudut pandang juri, termasuk Lesti Kejora, penilaian di Grand Final bukan lagi sekadar siapa yang paling mencuri perhatian, tetapi siapa yang mampu menyajikan penampilan paling utuh. Teknik vokal, penguasaan panggung, kestabilan emosi, serta kemampuan menyampaikan pesan lagu akan dinilai sebagai satu kesatuan. Tasya dinilai memiliki paket yang cukup lengkap, terutama dari sisi konsistensi dan kontrol diri di atas panggung. Namun, Lesti juga menegaskan bahwa keunggulan di atas kertas tidak otomatis menjamin kemenangan. Grand Final adalah panggung yang berbeda. Tekanan penonton, ekspektasi pendukung hingga sorotan kamera nasional bisa mengubah segalanya. Oleh karena itu, Valen tetap memiliki peluang yang sama besar. Dengan karakter vokalnya yang kuat dan daya tarik panggung yang tinggi, Valen masih bisa membalikan keadaan jika mampu mengelola emosi dan menjaga tekniknya dengan baik. Sebagai juri yang pernah berada di posisi peserta, Lesti memahami betul betapa beratnya tekanan di malam penentuan. Karena itu, setiap komentar yang ia sampaikan lebih bersifat membangun, bukan menjatuhkan. Lesti tidak pernah menyebut satu peserta lebih unggul secara mutlak. Semua catatan yang diberikan bertujuan agar finalis bisa tampil maksimal dan adil di mata penilaian. Menariknya, justru disinilah letak ketegangan Grand Final DA7. Tasya dengan kestabilan dan kematangannya berhadapan dengan Valen yang penuh energi dan karakter kuat. Dua pendekatan yang berbeda namun sama-sama memiliki potensi untuk memikat juri dan penonton. Pilihan akhirnya akan sangat bergantung pada performa malam itu, bukan pada prediksi atau opini semata. Lesti juga beberapa kali menekankan bahwa dukungan penonton tetap penting, namun kualitas penampilan tetap menjadi faktor utama. Grand Final bukan ajang popularitas semata, melainkan pembuktian siapa yang paling siap melangkah ke dunia dangdut profesional. Karena itu, baik Tasya maupun Valen dituntut untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk memenangkan kompetisi, tetapi juga untuk membangun karir jangka panjang. Sebagai penutup, pembahasan tentang kelebihan Tasya dibanding Valen bukanlah upaya untuk memihak atau menjatuhkan salah satu pihak. Ini adalah gambaran objektif berdasarkan penilaian juri, termasuk Lesti yang menjalankan tugasnya secara profesional. Grand Final DA7 adalah panggung pembuktian, dan siapapun yang keluar sebagai juara nantinya adalah hasil dari kerja keras, konsistensi, dan kesiapan mental. Kini semua mata tertuju pada malam puncak. Apakah Tasya dengan kestabilannya akan keluar sebagai pemenang, atau Valen dengan karisma dan kekuatannya mampu mencuri mahkota juara? Jawabannya akan segera terungkap di Grand Final Dangdut Academy 7.